Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman mahasiswa prodi Ilmu Hadis Fakultas Agama Islam UAD yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah produk tarjih. Kita awali terlebih dahulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Setelah kita di pertemuan sebelumnya membahas tentang wawasan atau semangat atau perspektif tarjih yang ada 4, kita sekarang masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sumber ajaran agama menurut tarjih Muhammadiyah. Sedikit flashback ke belakang. Nah, kalau kita lihat di struktur manhaj tarjih Muhammadiyah yang isinya ada 4 elemen. Elemen pertama kemarin kita sudah membahas wawasan tarjih. Sekarang kita membahas sumber ajaran agama. Jadi ini elemen kedua dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Baik, teman-teman sekalian, sumber ajaran agama menurut tarjih Muhammadiyah itu hanya ada 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Ya. Pendapat tarjih Muhammadiyah ini itu banyak merujuk kepada ulama-ulama kontemporer yang berpendapat bahwa sumber ajaran pokok agama itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Tentu ini berbeda dengan pendapat-pendapat ulama-ulama klasik yang menyebutkan ya bahwa sumber ajaran agama itu ada 4, Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas. Nah, ulama-ulama kontemporer sedikit merubah konsepsi tersebut dan menganggap bahwa sumber ajaran pokok itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Sementara ijma' dan qiyas itu nanti masuk ke dalam sumber-sumber pendamping. Ya. Atau kalau dalam bahasa tarjih Muhammadiyah disebut sebagai sumber paratekstual. Ya. Jadi sekali lagi, sumber ajaran agama menurut tarjih Muhammadiyah itu ada 2, Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Ya. Nah, penting di sini untuk kita bahas istilah As-Sunnah Al-Maqbulah. Ya. Kata As-Sunnah itu tentu merujuk kepada segala macam sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, itu ya, sebagaimana definisi sunnah atau hadis pada umumnya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, au sifatin atau sifat. Tapi kemudian di belakangnya ada istilah al-maqbulah, yang itu menunjukkan bahwa hanya sunnah-sunnah yang diterima saja, yang makbul, yang menurut tarjih Muhammadiyah itu dapat menjadi sumber ajaran pokok. Selain as-sunnah al-maqbulah, ya, tentu ada beberapa syarat-syarat yang lain. Kalau sunnah tersebut misalkan adalah hadis dhaif, tapi kemudian hadis dhaif itu banyak jalurnya dan tidak terlalu parah, lalu kemudian dapat naik tingkatannya menjadi hasan li ghairih misalkan, dan hasan li ghairih itu adalah salah satu jenis sunnah makbulah menurut para ulama, maka itu dapat masuk dalam kategori sumber ajaran pokok agama meskipun itu adalah himpunan dari hadis-hadis dhaif yang kemudian menjadi hasan li ghairih. Tapi di sini jelas dibatasi oleh tarjih Muhammadiyah, sumber ajaran pokoknya ya, terutama terkait sunnah adalah sunnah al-maqbulah. Di luar as-sunnah al-maqbulah tidak dapat dijadikan
sumber ajaran pokok. Hadis-hadis yang dhaifnya parah, ya, tidak bisa naik menjadi hasan li ghairih misalkan, tidak dapat dijadikan sumber ajaran pokok. Apalagi hadis-hadis yang sifatnya palsu. Ya, tentu apalagi itu tidak pasti tidak dapat dijadikan sumber ajaran pokok menurut Tarjih Muhammadiyah. Nah, selain sumber-sumber ajaran pokok itu, teman-teman, di Tarjih Muhammadiyah juga mengadopsi ya pendapat adanya sumber-sumber yang lain yang disebut sebagai sumber pendamping atau dalam bahasa manhaj tarjihnya sumber paratekstual. Ya. Jadi paratekstual itu maksudnya para itu di samping ya. Jadi kata para itu di samping. Tekstual itu maksudnya tekstual. Al-Quran dan Sunnah itu sumber tekstual karena Al-Quran dan Sunnah itu menjadi teks-teks keagamaan. Nah, para itu maksudnya di samping sumber-sumber tekstual. Sama seperti normal, ya. Normal itu sesuatu dalam kondisi biasa, dalam kondisi lazimnya seperti itu. Tapi kalau dikasih tambahan paranormal, ya berarti ada pengobatan di samping sesuatu yang biasa. Gitu ya. Kalau kita sakit kemudian datang ke rumah sakit, itu namanya pengobatan medis, pengobatan yang sifatnya normal. Tapi kalau kita sakit kok datangnya misalkan ke dukun atau kemana, nah itu paranormal, di samping ada sesuatu yang normal. Ya, berarti para di samping normal, sesuatu yang normal di samping yang normal apa itu berarti maksudnya. Nah ya, jadi di situ ya. Dari sini jelas bahwa sumber ajaran agama kembali ke sini ada dua dalam Muhammadiyah. Ya, pertama Al-Quran dan Sunnah itu yang pokok, lalu kemudian yang pendamping itu adalah ijma, qiyas, maslahah mursalah, istihsan, sadul zari'ah, dan lain sebagainya. Nah, ini istilah-istilah teori yang ada dalam usul fikih. Jadi teman-teman kalau sudah mengambil usul fikih, insya Allah akan sedikit banyak paham istilah-istilah ini. Karena saya tidak akan jelaskan secara detail. Karena saya menganggap itu nanti akan dijelaskan dalam mata kuliah usul fikih. Ya. Jadi bersyukur teman-teman yang sudah mengambil usul fikih. Bagi yang belum, berarti harus lebih ekstra lagi karena perlu membaca lebih banyak lagi. Ya. Apa yang dimaksud ijma, apa yang dimaksud qiyas, apa yang dimaksud maslahah mursalah, istihsan, dan lain sebagainya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke elemen yang ketiga ya dari manhaj tarjih. Kalau tadi sumber ajaran agama yang kedua, wawasan tarjih yang pertama, lalu sekarang yang ketiga adalah pendekatan. Ya. Jadi dalam manhaj tarjih juga ada istilah approach atau pendekatan. Sebagaimana dalam kita melakukan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, kita harus ada pendekatan yang kita gunakan itu apa. Ya. Nah, dalam manhaj tarjih Muhammadiyah, ada 3 pendekatan yang digunakan. Ya. Di mana 3 pendekatan ini tidak selalu digunakan secara bersama-sama. Ya. Tidak harus pendekatan bayani, burhani, atau irfani itu pasti diterapkan dan diimplementasikan dalam setiap fatwa atau dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh Tarjih Muhammadiyah. Tidak selalu seperti itu. Tidak selalu tiga-tiganya ini diimplementasikan secara bersamaan. Ada yang kadang-kadang bayani burhani, ada yang kadang-kadang bayani irfani seperti itu. Ya. Nah, di situ ya bisa digarisbawahi bahwa dalam Tarjih Muhammadiyah, pendekatan ini, 3 pendekatan ini tidak selalu diimplementasikan secara bersama-sama, tapi hanya beberapa saja. Ya. Tapi dalam satu kesempatan, 3-tiganya juga bisa diimplementasikan bersama-sama. Ya, tapi tidak selalu. Yang jelas, karena Muhammadiyah, dan khususnya adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah itu adalah organisasi keagamaan, maka aspek-aspek yang kental dengan ajaran agama, dalil-dalil dari teks-teks agama, Al-Quran maupun Sunnah, itu hampir pasti itu ada. Makanya pendekatan bayani ini selalu ada dalam setiap fatwa, setiap putusan yang dikeluarkan oleh
Muhammadiyah. Tinggal pendekatan bayani ini digabungkan dengan burhani, atau digabungkan dengan irfani, atau justru digabungkan dengan keduanya, burhani dan irfani secara bersama. Nah, oke, kita lihat sekarang contohnya ya. Ini saya ambil contoh biar teman-teman bisa merasakan, bisa melihat bagaimana pendekatan bayani, burhani, irfani itu ada dalam fatwa-fatwa dan juga putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, ini saya ambil contoh yang pertama adalah pendekatan bayani. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ini ya. Sebentar, siapa tahu belum terlihat. Nah, ini teman-teman sekalian adalah fatwa tahun 1997 diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah ya, ketika itu nomor 5 tahun ke-82. Ada seorang yang bertanya tentang bagaimana hukumnya menambah kata Sayyidina di depan kata Muhammad ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Kami mempelajari buku Tanya Jawab Agama Jilid 3. Jadi ini orang yang tanya ini bertanya terkait apa yang ada di dalam buku Tanya Jawab Agama. Buku Tanya Jawab Agama itu adalah buku kumpulan fatwa tarjih Muhammadiyah yang sudah dihimpun dalam satu buku, kemudian diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Ya. Jadi fatwa-fatwa tarjih itu, pertama, kalau yang baru-baru itu diterbitkan di majalah Suara Muhammadiyah. Lalu setelah sudah terkumpul banyak, kemudian dibukukan menjadi Tanya Jawab Agama. Ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan seterusnya. Sekarang kalau tidak salah sudah sampai jilid 8. Nah, ada yang bertanya seperti ini. Kami mempelajari buku Tanya Jawab Agama. Ya. Lalu pada halaman ke-12 ada kata Sayyidina di depan kata Muhammad. Timbul pertanyaan kami sehubungan adanya hadis Nabi pada halaman 15 yang berbunyi As-Sayyidah As-Sayyidu Allahu ya. Nah, kalau dalam sholat, dia tanya, kalau dalam sholat tidak boleh menambah kata Sayyidina di depan kata Muhammad, kami sudah paham. Tapi kalau di luar sholat bagaimana? Boleh tidak menambah kata Sayyidina? Nah, dia minta penjelasan. Jawaban dari tim divisi fatwa Majelis Tarjih, jawabannya begini. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa pendekatan bayani sangat kentara dalam menjawab hal-hal yang sifatnya ibadah atau bukan. Ini kita lihat. Jawabannya menambah, mengurangi, dan mengubah bacaan sholat termasuk larangan dalam agama. Coba. Jadi karena sholat itu dianggap sebagai ibadah oleh Muhammadiyah, maka menambah, mengurangi, dan mengubah bacaan sholat itu termasuk yang dilarang oleh agama. Ya. Bacaan-bacaan atau doa-doa dalam ibadah termasuk bacaan yang sudah ditentukan agama. Oleh sebab itu, menambah kata Sayyidina pun di muka kata Muhammad dan Ibrahim termasuk yang tidak diperkenankan. Jelas ya? Ini makanya pendekatan yang digunakan oleh Muhammadiyah bisa jadi berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh kelompok agama lain, sehingga nanti kesimpulannya juga berbeda. Kalau teman-teman melihat dalam kelompok agama lain, barangkali menambah kata Sayyidina, bahkan di dalam sholat pun tidak apa-apa. Tapi kalau menurut Muhammadiyah, karena menurut Muhammadiyah adalah sholat itu adalah ibadah, dan bacaan-bacaan sholatnya itu sudah ditentukan oleh agama, maka sekali-kali tidak boleh menambah kata apapun termasuk Sayyidina di depan kata Muhammad. Cuma, nah ini, akan tetapi bacaan Sayyidina di luar ibadah, di luar sholat, dan doa tidak termasuk yang dilarang. Nah ini, sekali lagi, kalau kata Sayyidina itu dibaca di luar sholat atau di luar ibadah, ya, maka diperbolehkan. Ya, ini menurut tarjih Muhammadiyah. Jadi sekali lagi, ini sangat menggambarkan betapa tarjih Muhammadiyah dalam konteks ini, dalam fatwa ini, menggunakan pendekatan bayani. Apa yang ada dalam teks agama, ya itu yang harus dipraktekkan. Ya. Rasulullah pernah tidak mengajarkan menggunakan kata Sayyidina dan seterusnya. Kalau tidak, ya sudah, tidak perlu dipakai. Kalau itu di dalam ibadah. Kalau di luar ibadah, ya, karena hukumnya adalah al-aslu fil asya al-ibahah, ya, hatta yadulul dalil ala tahrimihi, maka segala sesuatu di luar ibadah itu pada dasarnya boleh
sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, jadi di situ kita bisa melihat. Baik. Oke. Sekarang saya ingin kembali ke materi kita tadi. Itu tadi adalah pendekatan bayani. Nah, sekarang kita lanjut ke pendekatan burhani. Oke. Kita lihat yang pertama. Oke, sudah tampak ya. Mudah-mudahan sudah tampak. Nah, di sini teman-teman sekalian, ada fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah tahun 2010 ya. Saya ulangi lagi. Nah, tahun 2010 fatwa Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan hukum tentang rokok. Ya, ini mohon maaf bagi teman-teman yang merokok ya. Karena menurut Tarjih Muhammadiyah rokok itu haram ya. Jadi dalam fatwa ini teman-teman sekalian, kita lihat di bagian dalil-dalilnya saja langsung ya. Nih. Aspek bayaninya ya, aspek pendekatan bayani, pendekatan yang menggunakan dalil-dalil agama itu tetap ada. Ya. Jadi pendekatan bayaninya Tarjih Muhammadiyah mengemukakan dalil-dalil yang melarang ya untuk mendukung larangannya. Ada Quran surat Al-A'raf ayat 157 ya. Memang kalau kita cari secara spesifik di dalam Al-Qur'an tidak ada kata-kata rokok ya. Tidak ada kata-kata merokok, itu nggak ada. Cuma ada dalil-dalil yang berkaitan langsung maupun tidak tentang keharaman rokok menurut Tarjih Muhammadiyah. Ya. Nah, ini ada dalil-dalilnya, ada kaidah fikihnya. Yang menarik di dalam Tarjih Muhammadiyah ini juga memasukkan aspek-aspek yang sifatnya burhani. Pendekatan burhani itu maksudnya adalah pendekatan menggunakan ilmu pengetahuan. Ya. Pendekatan menggunakan kemajuan-kemajuan teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, pengetahuan kedokteran, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, teman-teman sekalian, pertama, yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam menggunakan pendekatan burhani adalah memasukkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, ya, bahwa rokok itu adalah bentuk kemubaziran, ya. Kalau misalkan uang yang digunakan untuk merokok ditabung untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, pasti akan lebih menghasilkan maslahat yang lebih besar. Selain itu, yang tidak kalah penting, Tarjih Muhammadiyah itu juga mengemukakan pendekatan burhani dari aspek kesehatan, kedokteran, ya. Misalkan, sebentar. Nah, ini. Tarjih Muhammadiyah, menurut Tarjih Muhammadiyah, rokok itu bisa mengganggu kesehatan jantung, mengganggu kesehatan paru-paru, dan lain sebagainya. Ya. Nah, pendekatan burhani di sini untuk mendukung pendekatan bayani yang digunakan oleh Muhammadiyah. Ya, jadi di sini jelas bahwa contoh pendekatan burhani, pendekatan bayani itu seperti apa. Nah, itulah teman-teman contoh dari produk tarjih ya, fatwa tentang haramnya rokok, yang di sana Muhammadiyah menggunakan pendekatan burhani, bayani dan burhani ya. Ada dalil-dalilnya, ada pendekatan bayaninya, ada teks-teks agamanya. Setelah itu ditopang, didukung dengan pendekatan burhani dari ilmu pengetahuan ya. Seperti itu. Baik. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Yang ketiga adalah pendekatan irfani. Ya. Pendekatan irfani ini adalah pendekatan yang menggunakan aspek-aspek perasaan, aspek-aspek etika, ya, aspek-aspek yang sifatnya estetik, gitu ya. Kalau tadi bayani itu adalah pendekatan menggunakan dalil-dalil agama di dalam Al-Quran, Sunnah bagaimana, seperti itu. Pendekatan burhani adalah pendekatan yang dilakukan menggunakan ilmu pengetahuan, ya,
baik kedokteran, ilmu sosial, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau irfani, ini pendekatan yang menggunakan aspek-aspek yang sifatnya estetika, keindahan, atau etika, ya, sopan atau enggak ini kira-kira. Nah, hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya estetik, yang indah-indah seperti itu. Nah, ini kita akan jumpai teman-teman sekalian dalam produk-produk tarjih, ya, dalam fatwa-fatwa maupun putusan tarjih, pendekatan selain pendekatan bayani, tarjih menggunakan pendekatan irfani juga. Contohnya misalkan ini. Ini contoh ada pertanyaan masuk ke dalam tim fatwa majelis tarjih terkait mengalihfungsikan masjid, ya. Apakah dapat memutuskan pahala orang yang memberi wakaf atau tidak? Ya. Nah, pertanyaannya intinya boleh tidak sih mengalihfungsikan masjid, gitu ya, menjadi misalkan Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran, kantor, perpustakaan Islam, dan lain sebagainya. Kalau boleh, apakah itu memutuskan pahala orang yang mewakafkan atau tidak? Nah, di sini dijelaskan oleh Tarjih Muhammadiyah, ya, intinya bahwa mengalihfungsikan masjid itu hukumnya boleh, ya, secara hukum, ya, secara hukum fikih itu boleh, ya. Dan ini diadopsi oleh Tarjih Muhammadiyah. Jadi misalkan dulu mewakafkan masjid lalu dialihkan menjadi perpustakaan atau sekolah misalkan, itu menurut fikihnya boleh. Cuma, nah ini pertimbangan irfaninya itu dimasukkan oleh Tarjih Muhammadiyah. Ya, nih, saya bacakan yang warna merah ini. Mudah-mudahan sudah terlihat ini, ya. Nah ini, ya, tadi pertanyaan terkait boleh tidak mengalihfungsikan masjid menjadi tempat atau benda lain seperti itu. Nah, ini kita lihat yang merah ini. Oleh sebab itu, sebelum mengalihfungsikan masjid yang diwakafkan, ya, karena tadi seperti yang saya jelaskan, pada dasarnya secara fikih itu boleh, ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah di tempat Bapak berdomisili. Pertama, panitia atau pimpinan cabang di tempat Bapak tinggal sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada pemberi hibah, dalam hal ini wakaf, setidaknya kepada pimpinan pusat Muhammadiyah, terkait dengan tujuan dan kepatutan untuk mengalihfungsikan masjid yang dihibahkan. Hal ini patut dilakukan dalam rangka menjaga amanah yang diterima oleh pimpinan cabang Muhammadiyah di tempat Bapak tinggal. Ya, sebab menjaga amanah merupakan persoalan yang sangat diperintahkan oleh agama. Ya. Jadi sebelum mengalihfungsikan masjid, dikonsultasikan dulu nih, ya, kepada pemberi hibahnya. Jangan sampai nanti justru malah bermasalah di kemudian hari. Memang secara fikih boleh, tapi secara etika ya perlu dipertimbangkan itu. Nah, fatwa-fatwa Tarjih Muhammadiyah ada yang memasukkan aspek-aspek itu. Meskipun secara fikih itu sudah boleh, ya halal haramnya itu, ya, itu sudah boleh, tapi ada aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan, misalkan tadi secara etika gimana, ya. Perlu ada konsultasi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan betapa Muhammadiyah itu memasukkan aspek-aspek yang sifatnya irfani, sifatnya estetik atau etis seperti itu dalam perumusan fatwa-fatwa di Muhammadiyah. Ya. Nah, ada satu lagi, ya, contoh yang mungkin sangat kentara nih. Satu contoh pendekatan tentang irfani. Nah, ini pendekatan tentang jenggot, ya. Hukum tentang memelihara jenggot dan cadar. Saya akan bahas yang terkait jenggot saja, ya. Jadi memang kalau teman-teman pernah membaca terkait perdebatan tentang jenggot, ya, ada yang membolehkan untuk dipotong, ada yang tidak membolehkan, ya. Yang tidak membolehkan, ya, karena Rasulullah melarang secara jelas seperti itu, ya. Dilarang menyerupai suatu kaum dan lain sebagainya. Nah, bagi yang membolehkan untuk memotong jenggot, gitu ya, salah satu alasannya adalah karena ini
bukan berarti kita tidak boleh untuk mencukur dan merapikan rambut jenggot apabila sudah terurai panjang, terlihat tidak indah dan rapi, dan bahkan bisa menakutkan atau menjijikkan siapa yang melihatnya. Ya, jadi ada aspek-aspek keindahan, aspek-aspek irfani, aspek-aspek estetika dalam perumusan fatwa Tarjih Muhammadiyah, ya, memasukkan aspek-aspek kira-kira kalau dilihat orang jenggotnya kemana-mana gitu ya, itu rapi, ya, atau bahkan mungkin justru malah orang yang melihatnya jadi takut atau enggak gitu. Nah, itu yang dimasukkan oleh tim fatwa Tarjih Muhammadiyah dalam merumuskan fatwanya, sehingga ada aspek-aspek bayaninya, ada aspek-aspek irfani. Nah, itulah teman-teman sekalian, bahwa di Muhammadiyah kita mengenal 3 pendekatan, bayani, burhani, dan irfani. Sebagai penutup, ya, saya ulangi lagi bahwa bayani itu adalah pendekatan yang mengandalkan dalil-dalil agama, teks-teks agama, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Kalau burhani adalah pendekatan yang menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan, ya, ada ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya dalil-dalil dari ilmu pengetahuan. Atau yang ketiga, pendekatan yang menggunakan unsur-unsur estetik, unsur-unsur etika, unsur-unsur keindahan dalam merumuskan fatwa. Nah, itu 3 pendekatan dalam Tarjih Muhammadiyah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau tidak atau belum paham, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Kita cukupkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.